ibtiwa'an limarudatillahi wa rahmatihil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi birli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanasaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu talilu li qalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hidhahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Baqarah ayat 250 insyaallah sampai 252 sampai akhir juz 2. Walamma baruzu li Jaluta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Fahazamuhum bi'iznillah. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin.
tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa innaka laminal mursalin. Ya. Walamma baruzu, ketika telah tampak, li Jaluta wa junudihi, bagi tampak oleh tampaklah Jalut dan tentaranya. Jadi ini melanjutkan kisah kemarin bahwa tentaranya Talut yang tadinya berjumlah 80 ribuan kemudian diuji oleh Allah mengalami kehausan. Begitu melewati sungai mereka telah diberitahu supaya tidak minum, akhirnya mereka minum. Setelah itu mereka tidak berani melanjutkan untuk ikut perang. Dari 80 ribuan hanya tersisa 300-an orang, 300 sekian. Jadi jumlahnya itu ada di tafsir yang mengatakan sama dengan jumlah sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Walamma baruzu, ketika telah tampak, li Jaluta wa junudihi, Jalut dan tentaranya. Jadi ini Talut dan tentaranya, di dalamnya ada Daud. Ini sudah berhadap-hadapan dengan Jalut dan tentaranya. Qalu, maka berkata, berdoa si Talut dan tentaranya, Rabbana ya Allah, afrih, berikanlah alaina kepada kami sobron, kesabaran, wasabbit aqdamana, dan teguhkanlah aqdamana, pendirian kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Jadi begitu Talut dan pasukannya, di dalamnya ada Daud tadi, ini secara jumlah kan jelas-jelas tidak imbang. Bagaimana mau imbang? Dari 80 ribu hanya tersisa 300-an. Sementara Jalut perkasa seperti raksasa besarnya, pasukannya juga sangat banyak. Di ayat sebelumnya 300-an orang ini itu luar biasa keyakinannya, bahwa mereka keyakinannya bahwa sedikit orang pasti bisa memenangkan kelompok yang besar dengan seizin Allah. Maka begitu depan begitu Talut dan pasukannya ini berdoa, ya Allah, berikanlah kesabaran kepada kami. Maksudnya sabar di sini jangan sampai kita itu keder lihat musuh sebanyak itu terus akhirnya nggak jadi perang, ikut-ikutan mundur. Wasabbit aqdamana, dan kokohkanlah, kuatkanlah pendirian kami. Maksudnya pendirian untuk tetap maju perang melawan Jalut. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan berikanlah pertolonganmu untuk mengalahkan orang-orang kafir. Selanjutnya bagaimana? Fahazamuhum, maka berhasil mengalahkan si Talut dan pasukannya, berhasil mengalahkan Jalut dan pasukannya biidznillah, dengan seizin Allah. Wa qatala, dan berhasil membunuh siapa itu? Dawudu Jaluta. Daud berhasil membunuh Jalut. Dalam kisah disebutkan bahwa si Daud itu membunuh Jalut itu dengan 3 batu kerikil yang dilemparkan dengan menggunakan ketapelnya. Batu-batu itu berasal dari mana? Ketika Daud ini berangkat perang, dia menemukan butiran biji batu, tapi batunya itu berkata, bisa ngomong begitu, hai Daud, tolong bawa aku. Batunya bisa berbicara dengan seizin Allah. Terus diambil beberapa langkah jalan lagi,
dapat batu lagi, batunya berbicara sama, hai Daud, bawalah aku ikut serta perang. Hingga batu yang ketiga pun didapati batunya berbicara juga, wahai Daud, bawalah aku untuk ikut perang. Nah, 3 batu itulah yang kemudian kalau bahasa Jawa itu diplinteng gitu apa ya, dilemparkan dengan ketapelnya mengenai si Jalut. Akhirnya matilah si Jalut itu. Wa atahullahul mulka wal hikmata. Kemudian Allah itu memberikan kepada Daud itu mulka, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Jadi setelah perang usai, Tolut dan tentaranya berhasil mengalahkan Jalut dan tentaranya. Akhirnya si Daud ini sebagai hadiah karena telah berhasil membunuh si Jalut, maka Daud ini kemudian dinikahkan dengan putrinya Raja Tolut. Hingga akhirnya setelah Raja Tolut itu meninggal dunia, kemudian Daud ini yang menggantikannya menjadi raja. Maka bahasa Qur'annya adalah wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah pun mengajari Daud apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Daud ini dia pintar, dia ahli ibadah. Di antara mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud itu adalah bahwa segala jenis besi itu tunduk pada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini bisa membuat pedang, membuat besi tanpa besinya itu dibakar. Jadi besinya itu bisa dibengkok-bengkokkan, kemudian dilemeskan, itu sekehendak Nabi Daud. Itu diantara mukjizatnya Nabi Daud. Walaula daf'ullahin nasa ba'dhum. Kemudian Allah itu mengingatkan, walaula daf'ullahin nasa, andaikan bukan Allah yang menolak keburukan manusia, ba'dhum terhadap sebagian manusia, biba'din terhadap sebagian yang lain, la fasadatil ardu, maka akan rusaklah bumi ini. Artinya begini, ketika si Tolut dan Daud ini bisa mengalahkan siapa tadi? Raja Jalut, itu semuanya itu tidak terlepas dari memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ini tidak mengatur bahwa yang dolim, yang salah itu kok tidak dibikin kalah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rusak ini. Dunia ini, bumi ini akan rusak kalau yang buruk-buruk, yang salah-salah kok pada menang terus. Maka kalau ndak Allah itu yang turun tangan, ibaratnya kalau nggak Allah yang turun tangan menolak keburukan mereka untuk berbuat buruk kepada yang lain, maka bumi ini akan rusak. Jadi kalau angkara murkanya Raja Jalut ini tidak dihentikan, makin parah kerusakan yang ditimbulkan. Jadi ya dimanapun tempatnya itu, seperti dalam sebuah drama seperti itu ya, cerita, kalau misalnya ada kejahatan pasti nanti tetap kebaikan akan menang, tetap kebaikan itu akan menang. Karena apa? Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti tidak akan ridho kalau kemungkaran, keburukan itu kok ada terus menerus. Pasti saatnya akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dzu fadlin, yang memiliki fadlin, keutamaan, ngalal alamin, atas seluruh alam. Jadi Allah lah yang punya alam ini, punya segala keutamaannya. Jadi yang namanya kejahatan itu tidak akan bertahan selamanya. Jadi para pejuang-pejuang kebaikan itu memang harus sabar, harus yakin dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja memang kadangkala pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu waktunya itu kita tidak tahu. Tidak selalu kalau kita minta ditolong sekarang, ditolong sekarang.
Karena di situ itu ada banyak hikmah. Kenapa Allah kadang-kadang itu menahan pertolongannya. Saat ini kita barangkali berpikir, kenapa bangsa Palestina itu teraniaya terus-menerus sampai sekarang? Kenapa seakan-akan tidak ada yang berani kepada kaum Israel yang jelas-jelas telah salah? Tapi yakinlah bahwa janji Allah itu pasti, bahwa yang benar pasti akan ditunjukkan oleh Allah. Tilka ayatullah, yang demikian itu peristiwa kalahnya Jalut dengan serangkaian peristiwa kemarin dari cerita seorang Nabi Syamil, kemudian muncullah Tolut, kemudian ada Daud dan seterusnya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Natluha, yang kami bacakan cerita itu, alaika, kepadamu wahai Muhammad, bil haqqi, dengan hak, dengan benar. Jadi Nabi Muhammad ini mengetahui ini ya karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan peristiwanya jauh. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad laminal mursalin, benar-benar termasuk dari salah satu dari para nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad ini dikukuhkan statusnya sebagai nabi dan rasul, diantaranya diberi pengetahuan tentang umat-umat dan nabi-nabi yang terdahulu. Ini loh, zaman dahulu itu sudah ada peristiwa seperti ini, Makanya ini Al-Quran ini banyak berisi kisah-kisah peristiwa dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Semuanya diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Di antara hikmahnya yang bisa kita ambil itu begini, bahwa yang namanya sejarah itu ternyata berulang-ulang. Sejarah itu akan terjadi berulang-ulang. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu diantaranya itu hanya pelakunya. Kalau sekarang ada pembunuhan, dulu ada belum pembunuhan? Dulu sudah ada, hanya pelakunya yang berganti. Kalau sekarang itu ada bangsa, ada penindasan terhadap satu bangsa, dulu ada enggak? Dulu juga ada. Artinya itu akan terjadi berulang-ulang. Nah, bagi kita itu yang membaca sejarah itu harusnya memang berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai sejarah itu yang buruk-buruk itu tidak diantisipasi sehingga itu terjadi menimpa kita. Kalau yang baik-baik itu memang harus kita tiru. Nah, diantaranya itu kenapa Bani Israel itu sering mengalami penindasan, itu diantaranya itu adalah karena tabiat buruk mereka. Apa itu? Jadi mereka itu gampang membangkang kepada nabi mereka sendiri. Jadi kalau perintah nabi mereka itu tidak sesuai dengan karepnya mereka, ya mereka itu dengan begitu mudahnya nabi sendiri itu nggak ditaati, membangkang nabinya sendiri. Bahkan banyak nabi dari kalangan Bani Israel itu yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Itu kan kebangetan kan seperti itu, nabinya sendiri. Jadi banyak kisah-kisah Bani Israel yang menunjukkan seperti itu, sehingga itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu banyak ditindas, banyak dianiaya oleh bangsa lain. Yang belum terlalu lama, misalkan ketika terjadi pembunuhan besar-besaran keturunan Israel itu oleh Nazi di Jerman. Itu kan karena bencinya orang Jerman itu dengan perilaku mereka, sampai kemudian Hitler itu menyuruh agar dibunuh saja itu, hingga kemudian terjadi eksodus besar-besaran. Israel itu kan tadinya kan menyebar diantaranya di negeri Jerman, sehingga mereka itu pada pindah kemana-mana. Karena apa? Karena ditindas oleh
Hitler dari Jerman itu. Nah, baru pada tahun 1948 lah mereka akhirnya punya negara sendiri, dan itu pun tidak sah. Karena apa? Karena itu bukan wilayah mereka. Bayangkan Bani Israel ini disebut Quran itu sudah ribuan tahun kan ya, tapi baru memiliki negara sendiri baru tahun 1948. Terlunta-lunta sekian tahun tidak punya tempat menetap, makanya menyebar di mana-mana. Tidak tahu nanti berikutnya apa takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita ambil hikmah dari kisah ini, ambil pelajaran di antaranya sebagaimana di ayat sebelumnya kemarin, berjuang di jalan Allah, jangan khawatir, pasti akan ditolong oleh Allah. Banyak sekali kam min fi'atin qalilatin holabat fi'atan kasiratan biidznillah. Banyak sekali kelompok-kelompok kecil tapi akhirnya bisa mengalahkan kelompok yang besar biidznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit orang kalau istiqomah, sedikit orang kalau keyakinannya kuat berjuang karena Allah bisa menang, bisa mengalahkan kelompok yang banyak. Itu sudah dialami oleh Daud dan Tolut mengalahkan Jalut. Itu juga sudah alami oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar. 300 orang melawan 1000 orang bisa menang. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.